Nabi kita SAW mengatakan di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Karena itu ikhwas sekalian, seorang muslim yang baik itu akan, ya, kata-kata la ya'nihi, ya sedikit kita jelaskan tentang ya'nihi. Ya'nihi dari kata-kata ana ya'ni, inayah. Inayah artinya sesuatu yang dia punya perhatian terhadapnya, ya, artinya sesuatu yang dia ihtimam dengannya. Seorang muslim harus menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang punya manfaat baginya, yang memang merupakan urusannya. Adapun hal yang bukan menjadi bagian urusannya, maka hukum asal seharusnya dia tinggalkan. Kita di dunia ini, khos sekalian, umur kita singkat, dan ada tujuan besar, visi misi yang jelas yang kita emban ketika kita dimunculkan ke muka bumi ini. Ya, kita bukan terlahir untuk main-main. Afahasibutum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka kalian cuma abas saja, sia-sia, main-main saja untuk permainan? Bukan itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tujuan yang sangat agung untuk beribadah kepada Allah. Maka seharusnya semua aktivitas kita muaranya ke sana, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, karena kita sangat faham ada tujuan yang sangat utama dan ada jalur-jalur dan tata cara, metode dan wasal yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan, maka seorang muslim orientasinya jelas dan aktivitasnya jelas, dan apa-apa yang bisa mengganggu laju pergerakannya dan jalannya menuju kepada tujuannya, itu akan dia tinggalkan, karena bisa menghambat perjalanannya yang sangat mulia, atau bisa membuatnya terkandas dan bahkan mungkin membuatnya dia mundur, dan mungkin menyebabkan dia salah arah orientasi dalam kehidupannya. Karena itu seorang mukmin meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Tarkuhu ma la ya'nihi. Apa yang dimaksudkan yang tidak bermanfaat? Yang tidak bermanfaat ini entah berupa perkataan atau perbuatan. Entah perkataan ataupun perbuatan. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya. Allah sebutkan beberapa sifat orang mukmin yang istimewa, dan sifat yang kedua yang Allah sebutkan setelah persoalan yang sangat penting, persoalan salat, adalah orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Kau sekalian, kan itu seorang mukmin, seorang yang cerdas dalam memanfaatkan waktunya, dia akan selalu tanya pada dirinya, bermuhasabah sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengatakan sesuatu. Apatah lagi Allah mengingatkan, ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqib atid. Setiap perkataan yang kita lafadzkan ada malaikat-malaikat pengawasnya. Ma yalfidhu min qaul, satu perkataan saja itu ada hisabnya, ada malaikat yang akan terus mencatat, kiraman katibin, ya. Maka dia akan selalu menimbang-nimbang sebelum mengatakan sesuatu. Tidak akan mengatakan perkataan-perkataan yang dusta, perkataan-perkataan yang haram, bahkan perkataan-perkataan yang canda pun dia akan senantiasa mengukur sejauh mana manfaatnya dan nilai ibadahnya, ya. Karena ada juga canda-canda yang memang disyariatkan, yang bisa menyenangkan hati saudara kita, yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW, dan ada hal yang kadang justru kita anggap remeh, tapi dia adalah satu dosa, ya, ketika kita satu dosa ketika kita berdusta dalam candaan, atau justru kadang kata-kata yang bermain-main tapi konsekuensinya sangat besar. Karena itu ala kulli hal seorang muslim itu selalu menimbang-nimbang setiap perkataannya dan juga perbuatannya, dan karena itu dia punya prinsip yang mana yang perlu dia respon dan mana yang tidak perlu dia respon. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang sifat hamba-hamba Allah yang beriman, dan lebih khusus yang Allah istilahkan dengan ibadur rahman. Wa ibadur rahman
Apa sifat-sifatnya? Di antaranya adalah idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka kalau disapa oleh orang-orang jahil, entah disapa dengan kata-kata yang tidak bersahabat, mereka tidak melayani. Mereka justru mengeluarkan kata-kata yang bermanfaat. Dan mereka tidak mau mengikuti ajakan-ajakan mereka kalau diajak untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Makanya di ayat-ayat selanjutnya Allah mengatakan walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya, mereka yang tidak mempersaksikan azur. Apa itu azur? Perkataan dusta dan persaksian dusta. Mereka tidak mau hadiri majlis-majlis yang penuh dengan perkataan dusta dan persaksian-persaksian palsu. Dan sebagian ulama kita mengartikan azur adalah a'yadul musyrikin, menghadiri hari-hari besarnya orang-orang kafir atau orang syirik. Maka orang-orang yang ibadur rahman tidak mau menghadiri hal-hal yang mungkar seperti itu. Dan wa idza marru bil lagwi, kalau dia melewati satu majlis yang tidak bermanfaat, permainan-permainan yang sia-sia atau majlis canda kata-kata yang justru dikhawatirkan tidak bermanfaat, maka mereka menjaga kehormatan dirinya dan juga bisa dengan sapaan yang baik dia minta maaf untuk tidak ikut terlibat dalam hal tersebut. Dan kadang sebagian kita hanya karena persoalan tidak enak sama teman, takut mengecewakan teman, tidak enak sama teman, maka apa boleh buat kita ikut saja dengan majlisnya, padahal boleh jadi majlis tersebut termasuk majlis yang disebutkan oleh Nabi kita SAW dalam beberapa hadisnya, majlis yang tidak ada zikirnya kepada Allah dan tidak ada salawatnya di dalamnya, maka majlis tersebut akan menjadi majlis yang tiratan yaumul qiyamah, akan menjadi kerugian dan penyesalan di hari kiamat kelak. Bahkan dia bangkit dari majlis itu seakan-akan bangkai, ya, waliyadzubillah. Jadi kita harus punya prinsip sebagaimana sifat ibadur rahman. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan wa idza sami'ul lagwa, kalau mendengarkan kata-kata yang tidak bermanfaat mereka tinggalkan, a'radu'an, mereka meninggalkannya. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu, mereka meninggalkan, berpaling, dan mereka mengatakan lana amaluna walakum amalukum, kami punya kerjaan, kalian juga silakan dengan kerjaan kalian, ya, tidak usah saling mengganggu. Kalau kamu tidak mau saya dakwai, kalau gitu ya silakan dengan amalanmu dan saya juga punya kerjaan, saya tidak akan terlibat. Assalamun alaikum, ya, ini wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama lana batagil jahilin, kami tidak mau menjadi orang-orang jahil, dan menunjukkan ilmu ikhwas kalian menjadikan kita tahu yang mana yang bermanfaat dan yang mana tidak bermanfaat, yang mana majlis yang patut kita terlibat di dalamnya, mana majlis yang perlu untuk kita hindari, dan mana kata-kata yang sebaiknya kita ucapkan, mana kata-kata yang tidak pantas untuk kita ucapkan. Adapun kalau ada orang yang antum lihat semua yang dia mau katakan dia katakan saja, semua yang dia mau komentari dia komentari saja, canda tawa tidak ada batasannya, gelak tawa dan seterusnya tanpa ada aturan-aturan yang jelas. Lalu setiap ada ajakan dia ikuti saja tanpa ada filter, maka ini adalah tanda-tanda kejahilan. Walaupun mungkin dia menghafal Quran, walaupun mungkin dia tahu banyak hadis dan seterusnya, karena di antara sifat keilmuan seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka ikhwas sekalian, seorang muslim perlu menjaga dirinya dari hal yang seperti ini. Kemudian di antara makna juga ma la ya'nihi adalah kita tidak perlu untuk mengurus yang bukan urusan kita, ya. Jadi seperti pertama, makna ma la ya'ni adalah seorang muslim itu mesti punya prinsip, yang mana yang bisa dia hadiri majlis, mana yang tidak bisa, mana yang perlu dia ikuti perkataan, yang mana tidak. Yang kedua adalah dia tidak perlu terlibat dalam hal-hal yang bukan urusannya, mala ya'nihi, yang bukan urusannya. Dan ini menjelaskan bahwa seorang muslim tidak pantas menjadi seorang yang gila urusan, ya. Semuanya dia mau urus, dan dia merasa sedih kadang kalau tidak dilibatkan kepada sesuatu, padahal mungkin memang bukan urusannya, ya.
Dan biasanya orang yang seperti itu, waliyadzubillah, orang yang kewajibannya dia tinggalkan, dia abaikan, dan dia disibukkan. Dan ini di antara talbis iblis. Ya, talbis iblis adalah menyibukkan kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, atau menyibukkan kita dengan sesuatu yang bermanfaat tapi ada sesuatu yang lebih bermanfaat yang kita tinggalkan, atau menyibukkan kita dengan suatu urusan orang lain lalu urusan kita sendiri kita tidak tunaikan. Maka hati-hati. Ya, makanya ulama kita mengatakan mala yakni laisa lahu laysa ihtimam laysa lahu sya'nun fil amr. Bukan sebenarnya urusannya tapi dia ikut terlibat. Ya. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan man istama' ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunihi min anuk. Seorang yang suka dengar-dengar perkataan, mau ikut selalu curi-curi dengar di satu majlis, padahal kaum tersebut tidak suka dia ikut karena memang bukan urusannya, maka di hari kiamat akan dituangkan pada telinganya ya timah mendidih yang panas ya dari tembaga ya. Waliyadzubillah.